Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, gua kali ini rekaman pakai baju KSRJ. Kelihatan kan? Nah, jadi kenapa gue pakai baju KSRJ? Karena sepatu yang akan gue review kali ini gue pakai ketika gue main bareng KSRJ di Stadion Madia Senayan. Video tentang Stadion Madia sendiri udah gue post lah beberapa hari yang lalu, dan ya mudah-mudahan kalian udah nonton ya video tersebut. Oke guys, gue kali ini mau review sepatu Specs Accelerator Slash. Tadadading. Nah, sebelum gue membahas Specs Accelerator Slash ini secara lebih mendalam, ya nggak? Lu harus tonton dulu video gue yang udah gue rekam sebelum ini. Kenapa gue suruh kalian nonton video tersebut? Karena nih ya, menurut gue ada satu improvement yang dilakukan oleh Specs dan tidak diumumkan ke publik. Ya, atau at least gue nggak tahu lah ada pengumuman tersebut. Oke, tonton dulu ya videonya. Jadi di video yang pertama tadi lu udah lihat cuplikan gua ketika gua fitting sepatu Spexless di Top Score beberapa waktu yang lalu ketika gua berkunjung ke Top Score, dan itu susah banget pakai banget size yang sama, model yang sama, cuman beda colorway. Yang pertama gue pakai kaos kaki bola yang dipinjemin oleh tim Top Score dan nggak berhasil masuk, dan yang kedua gue pakai kaos kaki running. Nah, sementara itu di video yang sedang kalian lihat saat ini, gue pakai kaos kaki satu. Yang pertama adalah kaos kaki hitam, itu kaos kaki KW yang gue beli 15 ribuan, itu masuk dengan slep gitu, mudah banget. Dan yang kedua gue pakai kaos kaki Ortus yang di bagian depannya itu ada untuk anti slipnya lah gitu ya, di bagian depan doang. Itu masuknya agak lebih susah, tapi tetap waktunya itu sekitar 2 menit lah ya. Video gua total dari gua ngerekam dari awal sampai akhir itu 2 menit. Jadi apa ya gue jadi kayak bertanya-tanya ya, kalau gue tahu masuknya beda gitu ya, semudah yang gue pakai sekarang, gue nggak akan gue upsize ke 44 gitu loh. Gue akan tetap pakai 43 gitu. Dan satu hal lainnya, di bagian sini memang tetap kerasa mencengkram ya, tapi tidak sakit ya. Kalau lo lihat tadi video gue awal tuh ketika gue fitting di Top Score, gue bilang bagian ini tuh sakit. Dan gue bisa ngebayangin di ucapan gue, ngulang ya ucapan gue tuh, kalau gue pakai ini agak lama kaki gue bakalan sakit. Tapi guys, ketika gue pakai ini kemarin nggak sakit. Tetap nyengkram nih, bagian ini tetap nyengkram ya di bagian seat beltnya, tapi nggak sakit. Tuh pertanyaan gue adalah, apakah memang ada improvement dari Specs? Karena Specs Race ini sendiri baru kan, warna colorway ini kan baru banget diluncurin ya, 2-3 bulan belakangan lah ya, belum lama lah, belum sampai 3 bulan bahkan mungkin ya. Tapi beda banget dari cara makainya. Apakah ada improvement dari Specs? Gue sih sebenarnya ya, waktu gue unboxing, kalau kalian aware juga ya, kalau kalian gue udah bilang kayaknya kok ada improvement ya dari bagian ini ya ketika gue unboxing ya. Tapi gue nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan memang ada improvement dari Specs dan mereka udah kasih tahu, cuman guanya aja karena gue nggak terlalu follow. Gue follow sih Instagramnya Specs, cuman gue kadang-kadang kelewat gitu ya postnya mereka. Oke, so kita langsung ke review gua setelah gua playtest sepatu ini di Stadion Madia Senayan kemarin. Nah, gua sendiri bergabung di tim putih ya, kemarin di game kemarin, dimana main 2 game, kalau nggak salah per babaknya itu 25 menit apa ya, per 20 menit gitu kalau nggak salah ya. Dan pada akhirnya gua nggak sempat ganti sepatu guys. Karena apa? Karena di game pertama gua kalah. Jadi yang kalah itu ternyata harus langsung main lagi gitu loh. Jadi cuman kayak istirahat ya 2 menitan lah gitu ya. Sedangkan salah gue yang kedua adalah sepatu yang mau gue pakai main nggak gue taruh di bawah. Jadi gue taruh di tribun gitu ya, di dekat istri gue. Jadi ya untuk gue lari ke atas ke bawah kayaknya ya udahlah. Gue putusin di game kemarin itu gue nggak ganti sepatu. Jadi full game gue pakai sepatu ini. Nah, first impression gue setelah sepatu ini, kaki gue masuk ke dalam sepatu ini dan gue menginjakan kaki di rumput ya, di rumput stadion itu, yang pertama kerasa banget adalah ya of course karena gue memang upsize gitu ya, jadi kerasanya tuh ya
kegedean banget lah, 44 tuh kegedean banget bagi gua gitu. Jadi sepatu ini ketika gua pakai kemarin itu memang gede banget. Nah untungnya gua pakai kaos kaki yang ada anti slip di depan, jadi walaupun gede banget nih bagian sini, ya overall gerakan overall kaki gua tuh nggak terlalu banyak bergerak lah di dalam karena ada yang si anti slip di depan itu. Jadi ya lebih stabil lah ya, nggak terlalu itu. Dan ya memang faktor locking di sini itu ya lumayan gitu, lumayan ngebantu juga kaki lo walaupun di depannya kelebihan banget gitu ya. Dan memang sepatu ini masuk seri akselerator, cukup ringan. Gue lupa nimbang berapa, nanti mungkin akan gue timbang ya setelah selesai pembuatan video ini, tapi akan gue masukin lah ya, gue akan masukin di video ini kira-kira beratnya berapa. Tapi ini cukup ringan ya, gue rasa sih beratnya itu 200 graman lah, mungkin bisa kurang sedikit ya. Itu udah cukup ringan, dan memang karena masuk di seri akselerator ya, sepatu ini adalah sepatu speed gitu ya, dan memang diperuntukkan untuk pemain yang suka atau bertipe speed lah ya, suka lari gitu ya. Tapi satu hal ya, ketika gue unboxing, kalau kalian ingat ya, gue cukup seneng dengan istilahnya perbedaan warna dan logonya di sini tuh ya. Menurut gue ini jadi cukup bagus atau cukup baik ya untuk menandai kalau kita pengen crossing ya. Kalau lo pemain sayap memang bakalan berguna banget. Nah cuman nih ya, dari segi kenyamanan gue ngerasa nggak terlalu nyaman. Kenapa? Karena memang gede banget sama gue, gede banget guys. Kalau gue ngambil 43 mungkin beda lah ya. Gue ngerasa kurang nyaman pakai sepatu ini, itu yang pertama ya, dari segi kenyamanan. Yang kedua, sebelum itu kita ke bahas masalah si outsole-nya dulu ya. Outsole-nya overall nggak terlalu tinggi, bagus gitu ya, dipakai di lapangan dengan standar internasional mungkin ya. Nah, sepatu ini sendiri gripnya itu cukup mencengkram, walaupun kondisi kemarin sempat hujan di awal babak. Ketika gue main itu sempat hujan, cukup ngegrip ya, cukup enak untuk lo lari, untuk lo manuver. Lo udah lihat kan, kalau lo udah nonton video tentang Stadion Madia ya, lo lihat lah pergerakan gue juga nggak terlalu banyak licin gitu ya, cukup ngegrip. Overall gue suka. Dan ya memang si outsole-nya ini yang udah dipakai di LS juga ya, di Lightspeed 2 gitu ya. Dan ya gue cocok sama outsole-nya, nggak ada masalah sama sekali lah. Cuman tadi yang gue bilang, kenyamanan gue nggak begitu nyaman karena memang kebesaran. Dan yang kedua ya sepatu ini kurang cocok ya menurut gue ya, kurang cocok untuk lo pakai passing atas mungkin ya, karena kemarin gue beberapa kali passing atas gue meleset gitu ya pakai sepatu ini, Pak. Tapi untuk crossing mungkin bagus ya. Nah, terus kalau untuk flashing ya, sepatu ini cukup enak untuk flashing gitu ya. Karena gue ada satu momen kemarin juga gue flashing dan kena tiang gitu. Jadi cukup enak untuk flashing yang gue bilang ya. Sudut perbedaan warna antara bagian ini dengan bagian ini tuh membuat lo, kalau lo free kick takers or suka crossing gitu, or suka flashing, itu lo bisa nempatin bola itu di sini gitu. Jadi lo bisa ngarahin bola lah gitu ya. Walaupun kalau untuk passing atas ya, menurut gue kurang bagus. Ya gue juga nggak tahu apa karena ini kegedeannya lebih dari jempol, sama gue kemarin juga nggak tahu. Yang jelas passing atas gue kemarin banyak banget miss. Dan juga sepatu ini ya pengalaman yang nggak enak juga kemarin gue pakai, karena kemarin gue dikasih kesempatan menang penalti guys, karena game pertama kita adu penalti dan gue gagal. Dan itu gagalnya bukan gagal yang gimana ya, itu kayak 3 meter di atas mistar gawang. Jadi lu bayangin 3 meter di atas mistar gawang itu kayak gimana sih, kayak dia bukan nembak burung lagi kali ya, nembak langit gitu ya. Terus ya udah sih, itu sih yang mau gue sampein. Jadi nggak nyaman gue terus terang karena kegedean banget. Dan yang kedua, kalau dari segi statnya, outsole-nya gue cocok, enak gitu ya. Dan dari segi nyengkremnya dia nyengkrem, cuman sayang aja kegedean banget gitu ya. Overall untuk dipakai gelandang menurut gua sih, asal size-nya pas gitu ya, asal di kaki lu pas, enak sih ini, enak. Cuman gua ya mungkin akan gua pakai lah sesekali kalau main-main senang-senang gitu ya. Karena terus terang warnanya tuh catchy gitu loh, bagus banget. Dan foto-foto gua yang udah gua tampilin beberapa tadi gitu ya, itu memang cakep-cakep gitu ya. Oh ya, thanks to Om Erik Pardede dan juga The Beautiful Game, foto-fotonya seperti biasa lah ya, bagus-bagus. Oke, kalau gue disuruh kasih nilai, ini jelas di bawah LS lah. Ya karena gue nggak nyaman ya, mungkin gue kasih nilai 5 lah. Tapi jangan, kalau lu pengen coba, penasaran sama Slash, gue saranin coba deh seri yang terbaru. Karena
gue inget ya beberapa kawan gue bilang kalau slash yang awal-awal keluar dulu ya, yang warna ungu, warna hitam, dan termasuk yang gue fitting, itu lo harus upsize. Tapi menurut gue ini lo bisa pakai true size-nya lo gitu. Jadi gue yakin kalau gue beli 43 gue bisa pakai dengan enak gitu ya. Karena menurut gue ada improvement di sini, dan mungkin specs nggak kasih tahu, gue juga nggak ngerti. Nah, kalau lo mau beli sepatu ini nggak apa-apa sih gue bilang, tapi kalau gue udah kasih nilai 5 gitu ya. Kalau unless dia keluarin colorway yang baru, yang bagus, yang menarik mata gue, mungkin gue masih mau coba tapi dengan true size gue. Oke, segitu aja dari gue. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat bagi lu, boleh lu share, boleh lu like. Terus kalau lu pengen komen, pengen diskusi, pengen ngobrol, sebisa mungkin akan gue jawab. Lu silakan tinggalin komen aja di bawah. Terus kalau lu belum subscribe dan lu pengen subscribe, monggo. Karena dengan lu subscribe gue berarti lu bisa ngikutin video-video gue selanjutnya. Oke, segitu aja dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.